Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati sahabat saya, Bapak Insinyur Haji Irwan Wardianto. Yang saya hormati jamaah dan rombongan dari Yayasan An-Nur. Kawan saya juga ini Arya Fernandes. Beliau namanya Arya Fernandes, tapi seorang muslim yang taat. Dulu pertama saya kenal, saya pikir bukan orang Islam karena namanya Arya Fernandes. Tiba-tiba saya habis sholat isya, ada di belakang saya. Saya kira penampakan. Ini sahabat saya luar biasa, peneliti yang senior ya. Juga terkhusus seluruh keluarga besar Bapak Irwan, dari anak, menantu, dan lain-lain. Jamaah sekalian, baik yang di dalam maupun yang di luar, bersyukur kehadirat Allah sore atau menjelang malam ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara 40 hari wafatnya Ibu Hajah Aurelia Nita Kumalasari, suami dari Bapak Irwan. Mohon maaf, istri dari Bapak Irwan, berarti mendengarkan. Istri dari Bapak Irwan. Yang hari ini sudah 40 hari. Yang perlu kita luruskan adalah peringatan 40 hari itu bukan untuk meratapi. Bukan untuk apa? Meratapi. Bukan untuk memelihara kesedihan. Sama sekali itu bukan. Karena di dalam Islam, meratapi kematian seseorang itu hukumnya haram. Pernah pada saat itu Rasulullah ketika putranya meninggal, ya, Ibrahim. Jadi putra Nabi ada yang namanya siapa? Ibrahim, bukan Ismail, Ibrahim. Kalau Ismail putranya Ibrahim, itu nabi-nabi juga. Ini Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa sadar Rasulullah itu tiba-tiba meneteskan air mata. Para sahabat lalu ada yang tanya, Rasulullah, apakah engkau tidak rela? Apakah engkau tidak ridho putra Anda diambil kembali oleh Allah? Apa jawab Rasul? Saya bukan tidak ridho. Tetesan air mata ini bukan meratapi. Tetesan air mata ini adalah air mata kasih sayang. Jadi tanpa sadar meneteskan air mata. Itu yang saya lihat pada saat Pak Irwan di awal-awal dulu kita membaca tahlil di sini, suruh sambilan tiba-tiba meneteskan air mata. Itu bukan air mata meratapi, bukan karena tidak ridho, tapi karena air mata apa? Kasih sayang. Karena kalau meratapi itu namanya dalam bahasa Arab niyahah. Niyahah itu hukumnya haram. Contoh niyahah, nangis menggebu-gebu. Ada yang nyobek-nyobek apa? Bantal. Ada yang mukul-mukul dada. Wah, gimana ini nanti? Itu tidak boleh. Karena kematian adalah kehendak Allah Subhanahu. Dan kullu nafsin dha'iqatul. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, nanti satu saat akan mati tidak? Akan mati nggak? Kapan? Nggak usah dipikir, nggak tahu. Kenapa dipikir? Mati pasti, tapi kalau kapannya kita tidak. Ibu-ibu, bapak-bapak mati duluan, saya belakangan, boleh? Atau saya yang belakangan? Gimana? Ya saya yang pegang begini,
Ya, Anda mati duluan, saya belakangan boleh, saya belakangan, Anda duluan juga boleh. Namanya juga ajal, tidak ada yang. Kadang-kadang orang lagi sehat, Pak. Masih sehat. Merokok sambil mancing di pinggir pantai. Merokok sambil mancing sehat. Tiba-tiba rokoknya jatuh, mati. Hah? Oh, rokoknya? Salah informasi. Ya, ada juga yang masih terima telepon tiba-tiba mati. Pulsanya habis kalau itu, Mas. Tapi orang ajal itu nggak tahu, Pak. Kalau Ibu Hajah Aurela ini sudah usia ya 57. Kadang-kadang ada yang masih muda. Coba tuh, artis-artis. Ya kan? Siapa tuh dulu yang artis itu? Yang kemarin. Oh, kok saya nggak tahu ya? Nggak WA duluan ya? Dulu siapa tuh yang uj? Enggak, yang artis itu yang Olga. Coba bayangkan. Gagah kan? Masih segar, sehat, gagah. Uangnya banyak. Mati padahal uangnya banyak. Apalagi kamu yang nggak begitu punya. Iya kan? Oh, Olga tuh. Terus yang perempuan sama tuh, yang perempuan setelah Olga tuh, nah Juve itu teman SD. Temannya dia apa ya? Kok gerah? Kita tidak tahu. Ini namanya ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau memang sudah saatnya datang, pasti aja datang. Enggak pakai tawar menawar. Gak bakalan kita di WA dulu. Lu besok ya mati. Enggak bakal. Pernah dapat WA gitu. Pasti penipu itu. Pasti penipu. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahkan mati itu bagi orang mukmin, ini yang Pak Irwan agar tidak sedih, Pak. Bagi orang mukmin mati itu tariqun ilal jannah. Al-maut lil mukmin tariqun ilal jannah. Kematian bagi seorang yang beriman itu adalah jalan menuju. Jadi syarat masuk surga itu, salah satu syarat masuk surga harus pernah. Kamu belum bisa masuk surga karena belum. Ingin cepat masuk surga enggak? Ya itu besok. Ini syarat masuk surga. Jadi Ibu Aurelia, Bunita itu lebih beruntung dari Pak Irwan karena lebih cepat mungkin masuk surga. Karena itu syaratnya. Ya, pasti kita itu akan. Nah, saya ingin meluruskan ini. Saya tanya dulu, mati itu berapa kali? Ayo, berapa? Sekali. Ada jawaban lagi? Ada yang jawab 1,5 kali? Jawabannya berapa kali? 1 kali? Oke, saya koreksi. Ini salah. Kata siapa? Kata Al-Quran. Mati itu bukan sekali. Al-Quran mengatakan, amatta snataini wa ahyaitana snataini. Ya Allah, engkau mematikan kami itu 2 kali. Menghidupkan juga 2. Dipikir, kapan kita mati 2 kali? Kapan kita hidup? Nah, dalam apa? Dalam kandungan pertama apa itu? Itu masuk kategori apa? Mati pertama. Dalam kandungan kok mati? Ya lahir, bubar. Orang dalam kandungan hidup apa mati? Hidup. Tapi bagus, berani menjawab, itu luar biasa. Ada door prize-nya nggak, Mas? Itu harusnya ada door prize nanti, karena berani. Nah, di dalam kandungan itu justru apa? Hidup. Tidak mau, kalau dalam kandungan mati namanya keguguran. Ya enggak? Mati, tapi hidup. Nah, ada yang lain. Kapan mati pertama, kapan hidup pertama? Ada door prize-nya. Oke, saya terangkan ya. Buat wawasan kita. Sekarang saya tanya lagi dulu. Hidup sama mati itu duluan mana? Nah. Menurut kamu duluan mana hidup sama mati? Hah? Duluan mati. Oke.
Kamu udah pernah mati belum? Belum. Berarti nanti kalau kamu mati, itu mati yang keberapa? Pertama. Lalu nanti hidup yang pertama apa? Katanya kan duluan hidup ya. Ini hidup pertama berarti. Nanti kalau kamu mati, mati pertama. Lalu hidup kedua di akhirat. Lalu mati kedua kapan? Padahal orang kalau sudah di akhirat itu, ayo, misteri ini. Ayo coba dicari. Kira-kira kalau jawabannya begitu, kapan mati yang kedua? Buat PR aja ya, jawabannya nanti kapan-kapan kalau ketemu lagi ya. Oh jangan, kalau masuk asrama. Kalau pasrah dari katanya. Oh, masih ada waktu. Iya, masih lama. Lanjut ya nih? Nanti kalau nggak mau lanjut, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masih banyak. Jadi nanti yang 100 hari itu nanti episode pertengahan. Belum akhir, masih pertengahan. Ini kalau kuliah itu 8 semester ini. Ini baru 2 kali pertemuan. Masih lama, 100, 1000, sampai lepas. Sampai nggak tahu. Ya, boleh guys. Oke. Memang susah mas, menjawab mati dan hidup itu duluan mana susah. Nggak bisa ngarang. Foto karo ditakoi, foto karo ini kamu tuh bahasa Jawa. Ini ada orang Jawa nggak? Oh Betawi semua ya, oke. Sama dengan ditanya telur sama ayam duluan mana? Ayo kamu gantian. Telur sama ayam duluan mana? Oh, anak ini dulu, kamu duluan mana? Hah? Telur dari apa? Berarti duluan mana? Ayam dari mana? Berarti duluan mana? Mati sendiri kamu. Tidak selesai. Oke. Untuk menjawab itu, sebelum saya tunjukkan dalilnya, dalil itu kan sudah normatif dari Tuhan. Tapi kita bisa menganalisis dulu. Apa yang namanya mati? Kamu kan ya. Apa yang namanya mati? Meninggalkan, ini lumayan. Meninggalkan. Ada lagi, apa yang namanya mati? Terputusnya amal kebaikan. Karena ono wong terus jadi edan gendelo ngono wis ora. Tapi ya lumayan mau menjawab. Apa yang namanya mati? Meninggalkan? Oh sama berarti. Oke, tidak ada yang salah. Ya, nggak ada yang salah lah. Nah, ini bukan kuliah, bukan apa. Bahasa gampangnya itu ya paling gampang. Mati itu tidak hidup. Yo. Mati itu apa? Iya kan? Orang kalau tidak hidup berarti, kalau tidak mati berarti, oke. Ustaz mulai hidup tahun berapa? Lahir. 72. Ustaz lahir tahun 72. Berarti tahun 70 Ustaz ini belum lahir kan? Sudah hidup apa belum? Di mana? Emang lu tahu? Kan mulai hidup kapan? Tahun 72. Berarti tahun 70 sudah hidup belum? Belum. Kalau belum hidup namanya apa? Namanya apa? Kalau begitu hidup sama mati duluan mana? Duluan mati. Jadi karena apa? Makhluk itu sebelum ada apa? Tidak ada. Berarti sebelum hidup dia mati. Kalau begitu mati dan hidup duluan. Jadi kita salah kalau itu. Mati. Wah ini Prof, ini akal-akalan saja. Bukan akal-akalan, ada dalilnya. Tadi Quran yang saya baca, amat tanah nataini wa ahyata nataini. Kata Allah, hidupkan kami. Kamu matikan kami 2 kali, kami hidupkan. Yang disebut matikan. Ayat lain mengatakan, ini yang paling jelas lagi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi.
Kaifa takfuruna? Bagaimana mungkin kamu kafir kepada Allah? Wa kuntum amwata, sedangkan kamu sekalian ini dulunya adalah orang-orang mati. Kuntum amwata, dulu kamu ini orang mati. Fa ahyakum, maka Allah hidupkan kamu. Berarti dulunya kita apa? Dulunya apa? Kamu dulunya mati. Kamu, woi, halo, kamu dulunya mati. Kamu dulunya, berarti kamu bekas orang mati. Mayat-mayat hidup semua. Iya kan? Kita ini mayat yang sudah hidupkan. Oke, berarti kematian kita pertama sudah pernah terjadi apa belum? Nah, berarti Anda sudah pernah mati apa belum? Kamu sudah pernah mati belum? Hah? Kok masih belum? Oke, saya tanya sampingnya, kamu sudah pernah mati belum? Kembali lagi, curah mudeng-mudeng itu curah lulus sih. Kita di 8 SKS. Mati itu apa? Tidak hidup. Kamu hidup mulai tahun berapa? Lahir tahun berapa? 2009. Berarti 2007 sudah hidup belum? Belum. Kalau tidak hidup berarti mati. Berarti sudah pernah mati belum? Itu iya, sudah. Kita semua ini sudah pernah apa? Mati. Kata Allah memang begitu. Wa kuntum amwata, dulu itu kamu itu sudah pernah mati. Itu kata Allah. Jadi kalau sekarang ada kematian lagi, itu hanya mengulang. Bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Dulu kamu mati, kemudian oleh Allah hidupkan. Fa'ahyakum, sekarang ini hidupkan. Berarti ini adalah kehidupan yang kehidupan pertama itu dimulai dari kandungan tadi. Begitu sel sperma bertemu sel telur, terjadi kehidupan, berubah menjadi janin. Ya, itulah kehidupan kita di dunia yang pertama. Nah, oke. Berarti setelah hidup di dunia, lalu summa yumitukum, maka kemudian Allah akan mematikan lagi. Nah, itu orang sudah diwafatkan oleh Allah. Pak Irwannya belum, Pak Arya belum, saya belum, Ustaz belum mati. Yang kedua belum, baru mati yang pertama. Nah, setelah mati yang pertama, manusia akan masuk alam yang namanya apa? Namanya apa? Alam barzakh. Apa itu barzakh? Barzakh itu adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Pemisah. Allah katakan itu air antara sungai. Sungai itu air tawar dan air laut itu tidak akan pernah menyatu, Pak. Karena apa? Di sana ada pemisah. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Air tawar dan air laut. Sungai itu kan mengalir ke, tapi yang namanya air tawar dan air laut itu tidak akan pernah bersatu, Pak. Yang tawar tetap tawar, yang asin tetap. Kenapa? Karena itu ada barzakh, ada pemisah. Nah, kita akan masuk alam barzakh. Sudah keluar dari dunia, tetapi belum sampai di akhirat. Itu namanya alam apa? Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, Adam Jordan, Adam Smith, Adam Tonggomulu. Itu semua yang sudah mati nunggu di alam barzakh. Nunggu di alam barzakh. Ada sampai kiamat. Ada yang tanya ke saya, Pak Ustadz, kalau gitu yang mati duluan, nunggunya yang lama kasihan. Zaman Nabi Adam lama.
Masih nunggu kita, padahal kiamatnya juga masih lama. Kecuali sinetron aja kiamat sudah dekat. Ini lama. Oh tidak lah. Yang namanya orang menunggu, merasa lama dan tidak lama itu tergantung perasaan batin. Tergantung perasaan apa? Orang itu kalau senang, perasaannya sebentar. Sehari itu paling rasanya hanya 24 jam. Oh, kalau itu memang ya. Orang itu kalau senang, rasanya sebentar. Tapi kalau sedih baru tuh merasakan lama. Mohon maaf ini Pak, mohon maaf. Pernah lihat orang pacaran? Atau pernah pacaran sendirilah? Susah banget. Jujur. Orang pacaran itu kadang ngobrol berdua di pantai dari pagi sampai siang. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Ya kan? Padahal sudah 6 jam ngobrol berdua. Nggak terasa. Orang yang ngintip aja udah capek. Salahnya sendiri ngintip. Udah gantian itu yang ngintip itu sudah ada 20 orang loh nggak? Ngintip capek pergi, ada datang lagi ngintip. Ini mah tenang aja. Kenapa kok 6 jam? Saya ini senang hari ini bisa membuat Pak Irwan kebal. Ini misi saya sudah berhasil. Sudah saya mau pulang aja. Kalau apa waktu tujuannya sudah tercapai. Ya karena begitu Pak. Jadi orang masih ada sakit, sedih naluri itu wajar. Tapi tidak boleh sedih yang berkepan, nggak boleh. Harus direlakan karena apa? Meninggal mati adalah pintu menuju. Berarti Ibu Mita ini sudah semakin dekat dengan, ya nggak perlu kita sedih, sudah semakin dekat dengan ini. Toh nanti kita akan ya mudah-mudahan bareng-bareng nanti ini satu rombongan masuk surga semua ya. Nanti kalau ditanya malaikat, kamu sih Pak? Ini rombongan yang biasa tahlilan di rumahnya Pak Irwan. Terus Pak Irwannya mana? Lah bos tak golek. Ya udah nunggu kok mau masuk surga duluan. Nanti Pak Irwannya masih meeting. Harus tahlilan kok cek meeting. Pak repot. Oh, enggak apa-apa karena kan beliau yang punya sahibul hak baik ya. Ya kita tunggu. Kita baca Quran bareng-bareng di sini. Makanya kan doanya orang tahlilan itu apa? Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu min al-Qur'an al-'azim wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma shallaina. Ya terimalah. Jadi kita membaca Al-Quran, membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, pahalanya dihadiahkan kepada ibu. Kenapa? Karena beliau ini sekarang posisinya ada di mana? Di alam lah. Orang yang sudah di alam barzakh tidak bisa berbuat baik sendiri, tidak bisa. Ya, harus ada kiriman dari yang masih hidup. Entah itu doa, entah itu bacaan Quran yang dihadiahkan, amal-amal termasuk itu tadi Pak Irwan bilang punya azam untuk wakaf, untuk membangun apa, hadiahnya diberikan. Ya karena beliau sendiri sudah tidak bisa berbuat baik. Makanya orang-orang yang brengsek-brengsek itu ketika masuk alam barzakh itu diceritakan di dalam Al-Quran. Qala rabbi ij'alni la'alli a'malu shalihan fi ma tarak. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku akan berbuat baik, aku akan beramal soleh, aku akan wakaf, aku akan sedekah, aku akan sholat, haji, macam-macam. Sebentar saja ya Allah, 1 menit aja langsung saya tanda tangani itu. Di notaris, tanahku wakaf. Itu betul itu orang yang sudah mati ping dikembalikan ke dunia. Kata Allah apa? Sorry bro, terlambat. Iya, Allah bilang kalla itu gak mungkin. Ya. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kata Allah, sorry bro, sudah gak mungkin. Telat guys. Sudah itu kata Allah. Gak mungkin, udah. Dari dulu kemana loh? Nah, kenapa? Kenapa gak mungkin? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di belakang mereka, di depan mereka ada barzakh, pemisah, pembatas antara dunia dan
Jadi orang yang sudah mati tidak bisa kembali lagi ke dunia. Nggak bisa. Sudah ada barisan itu pembatas, itu bisa. Wong mati ra iso bali ning dunia jadi wong Jawa. Jangankan balik ke dunia. Kalau di Jawa itu ada unen-unen wong mati ora obah. Jadi wong mati ora obah. Enggak gerak ya. Nek obah medeni bocah. Padahal ya medeni wong tua bener. Ora bocah kok. Ya coba ada mayat kok bergerak ya orang tua juga takut ya. Tapi ya katanya anak kecil yang takut kan orang tua juga takut. Orang mati udah makanya enggak ada itu sundel bolong, kuntilanak, apa wewe suster ngesot si manis jembatan Ancol, ganteng-ganteng serigala, mak lampir nyipelet nyidasi mah, nggak ada itu. Orang yang sudah mati, pocong sundel bolong itu cerita film saja ya. Akhirnya masyarakat kita itu jadi takut itu. Nggak ada orang yang sudah mati lu, udah arwah ada di tempat apa? Ada. Ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari depan. Ini kalau saya lanjutkan nanti sampai besok, karena nanti ada yub'atsun itu nanti ada apa waduh besar, ditiupkan sangka kalah, nanti ada hisab, ya, nanti ada mizan, nanti ada sirat, sampai besok. Kita gini aja nanti, ini cukup sekian dulu. Nanti kalau satu saat ketemu saya di jalan, tanyakan saja. Pak Ustadz kemarin lanjutannya apa? Saya sampaikan. Ya, jangan WA, rugi saya ngeteknya capek. Kacau WA. WA itu kan satu kali kalau coba publik, saya keriting nih. Bisa tanyakan. Kalau nggak mau nanyakan, ya sudah nanti nunggu 100 hari. Masih panjang, 100 hari belum selesai lagi. 1000 hari. 1000 hari belum selesai lagi. Tahunan. Sampai nanti Pak Irwannya juga sama-sama saya nyusul. Ya kan kita semua akan nyusul. Ya toh? Karena memang al-mautu babun. Kematian adalah pintu. Wa kullun nasi dakhiluha. Setiap manusia akan memasuki gerbang kematian. Maka kematian bukan sesuatu yang kita takuti, nggak boleh ditakuti, bukan sesuatu yang kita ratapi, tapi sesuatu yang harus kita persiapkan. Apa yang akan kita persiapkan menghadapi apa? Kematian yang datangnya sewaktu-waktu kita tidak tahu. Nah, kalau keluarga kita yang mendahului, boleh orang bersedih. Tetesan air mata itu adalah ungkapan kasih sayang. Tetapi tidak boleh meratapi, tidak boleh niyahah, tidak boleh meratapi berkepanjangan, karena ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud hati memanjat gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud hati ceramah akan disambung, apa daya mulut dan kaki sudah capek. Capek nih gitu. Ya, saya kira itu saja ya. Kurang nggak? Masih kurang nggak? Kurang. Ya nggak kurang nanti tak datang lagi. Nah ini sudah jam 6, sudah datang waktu maghrib, biar tidak maghriban nanti. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Itulah gaya ceramah saya. Ya suka bercanda, suka apa. Apalagi kalau punya ibu-ibu, wah lebih semangat lagi. Nah, ibu-ibu itu kan sukanya bercanda ya. Nah, gitu. Saya kira itu, tapi insya Allah tidak keluar dari materi. Ya, bukan sekedar guyon, tapi itu betul-betul materi yang saya ambil dari sumber-sumber Islam yang utama, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat, khususnya buat diri saya, buat keluarga Pak Irwan dan seluruh jamaah yang hadir pada sore hari ini. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah disampaikannya tausiah agama disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Sam'ani Syahroni MAG.
Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin.